Selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan obrolan seru nih tentang Turki. Ada banyak catatan menarik yang Anda kumpulkan ya. Mulai sejarah Utsmaniyah, budayanya yang kaya, arsitektur, situs UNESCO, sampai kaligrafinya. Iya, betul. Nah, misi kita hari ini, seperti biasa, kita coba gali intisarinya, terus kita sajikan biar Anda juga gampang ngikutin dan paham. Kita lihat gimana sejarah panjang dan campur aduk budaya ini membentuk Turki yang sekarang. Siap ya? Oke, siap. Kita mulai dari akarnya dulu kali ya, Kesultanan Utsmaniyah. Boleh? Ini kan didirikan Osman I sekitar tahun 1299. Awalnya kecil aja dari beylik, namanya semacam wilayah kekuasaan gitu di Anatolia. Ah, Belik. Iya. Nah, momen pentingnya itu misalnya pas mereka menaklukkan Bursa tahun 1326, itu jadi ibu kota awal. Terus yang paling terkenal pastinya penaklukan Konstantinopel tahun 1453. Oleh Sultan Mehmed II kan? Betul. Terus namanya diubah jadi Istanbul. Jadi pusat kekaisaran baru. Dan kekaisaran ini jadi besar banget ya. Puncaknya itu pas zaman Sulaiman Agung abad ke-16, wilayahnya sampai Eropa Tenggara, Afrika Utara, Timur Tengah, luas pokoknya. Benar. Yang menarik nih dari catatan Anda, warisan multietnis Utsmaniyah ini dengan sistem millet itu ya. Oh iya, sistem millet. Itu kan ngasih otonomi ke kelompok agama lain ya. Ternyata itu ikut membentuk kondisi sosial yang diwarisi Republik Turki modern. Jadi biar lebih mudah dipahami, sistem millet itu kayak ngasih kebebasan buat komunitas agama non-muslim ngurus urusan mereka sendiri gitu. Iya, kurang lebih begitu. Mereka punya otonomi hukum dan administrasi internal tertentu. Ini bikin masyarakat Utsmaniyah jadi sangat beragam. Nah, setelah Utsmaniyah runtuh, ya kan, habis Perang Dunia I, baru deh muncul Republik Turki tahun 1923. Pemimpinnya Mustafa Kemal Atatürk. Posisinya juga unik nih, seperti yang ditekankan di materi Anda. Betul, lintas benua. Sebagian besar di Anatolia, itu Asia, terus sedikit di Trakia, Eropa. Iya. Nah, Atatürk ini lalu melakukan reformasi besar-besaran. Tujuannya jelas, menciptakan negara bangsa yang modern, sekuler. Makanya, Turki jadi salah satu negara mayoritas muslim, tapi orientasinya kuat ke barat ya? Benar. Ngomong-ngomong, ada catatan menarik juga kan soal Turki baru-baru ini ganti nama resmi internasionalnya jadi Turkiye. Oh iya, betul. Itu ada di salah satu artikel juga. Katanya sih langkah itu bukan cuma ganti nama aja, tapi upaya biar lebih mencerminkan budaya dan nilai bangsa Turki itu sendiri. Sekaligus ya mungkin lepas dari konotasi lain dalam bahasa Inggris. Menarik, menarik. Nah, konsep jembatan peradaban ini kayaknya pas banget ya. Kelihatan di banyak hal. Misalnya kuliner. Wah, ini pasti banyak yang suka nih. Haha, iya. Masakan Turki itu kan warisan Utsmaniyah yang kaya banget. Campuran dari banyak tradisi. Asia Tengah, Arab, Yunani, Armenia, Persia, semuanya ada. Kita kan kenalnya mungkin baklava atau doner kebab ya. Tapi catatan Anda juga nyebut variasi regionalnya. Kayak daerah Laut Hitam, banyak jagung sama ikan teri. Terus wilayah Aegean, minyak zaitunnya khas Mediterania banget. Betul sekali. Perpaduan ini juga kelihatan jelas di arsitekturnya. Arsitektur Utsmaniyah ini dasarnya dari gaya Seljuk, tapi pengaruh Bizantiumnya kuat banget. Hagia Sophia itu jadi modal penting loh. Ah iya, Hagia Sophia. Terus mereka juga nyerap unsur Persia dan Mamluk. Ciri khasnya itu kubah-kubah besar, megah, tapi dirancang biar kesannya tetap ringan. Ada harmoni antara ruang dalam sama luar. Contoh paling gampang mungkin Masjid Biru ya, di Istanbul. Nah, itu dia. Contoh ikonik banget. Mereka tuh bener-bener ngubah desain masjid jadi ruang sakral yang seimbang. Indah secara estetika, tapi teknisnya juga canggih. Oh iya, satu lagi, seni kaligrafi Islam. Ini juga disebut masa keemasannya pas era Utsmaniyah. Betul, didukung penuh sama kesultanan. Gaya-gayanya kan banyak tuh. Ada diwani yang meliuk-liuk elegan buat dokumen resmi, tuluth yang besar-besar buat di masjid, terus nas yang jelas buat nulis Al-Quran, sampai rik'ah buat tulisan sehari-hari. Semuanya berkembang pesat. Salah satu maestro yang sering disebut itu Syekh Hamdullah dari abad ke-15. Bahkan sastranya juga menunjukkan perpaduan ini ya. Dari puisi Diwan Utsmaniyah yang simbolis dan ketat aturannya, sampai pas era Tanzimat abad ke-19. Era reformasi Utsmaniyah itu? Nah, iya.
Mulai muncul pengaruh barat. Ada novel, cerita pendek, genre barulah buat mereka saat itu. Jadi kelihatan ya, dialog budayanya itu berjalan terus. Kekayaan sejarah ini juga bisa kita lihat langsung lewat situs-situs warisan dunia UNESCO. Banyak banget di Turki. Beberapa yang Anda tandai nih. Situs arkeologi Troy, legendaris banget. Sejarahnya 4.000 tahun lebih. Troy, ya ampun, itu kan cerita epik banget. Terus ada bursa dan desa Cumali Kezik. Ini gambaran kota dan desa awal Utsmaniyah. Dan pastinya, Efesus, kota Yunani kuno yang jadi kota Romawi penting juga. Situs-situs ini beneran kayak jendela waktu ya. Materi Anda tuh nyajinya kayak lapisan-lapisan sejarah yang bisa kita lihat langsung. Mulai dari zaman kuno Anatolia, klasik Yunani Romawi, Bizantium, sampai jejak awal Utsmaniyah. Semuanya nyumbang ke mozaik identitas Turki sekarang ini. Tepat. Nya dalam banget. Tempat bertemunya peradaban-peradaban besar, menciptakan campuran unik antara timur dan barat yang terus hidup sampai sekarang. Betul sekali, gambaran kekayaan inilah yang coba kita sarikan tadi. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan menarik nih untuk Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Melihat bagaimana Turki ini terus ya berdialog antara warisan Utsmaniyahnya yang kaya banget dengan identitas republiknya yang modern dan sekuler, kira-kira menurut Anda bagaimana ya keseimbangan antara tradisi dan modernitas ini akan terus membentuk masa depan Turki? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Oke, terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Semoga rangkumannya bermanfaat ya, dan berhasil menyajikan wawasan dari materi Anda dengan cara yang mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Dan semoga bikin Anda makin penasaran soal Turki.